Infopadar TV, inspirasi masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat datang di acara Infopadar yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang informasi umroh dan haji, dan khususnya menyambut kedatangan bulan haji. Dan insya Allah kita akan membahas malam ini tentang pelaksanaan haji di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan pembicara narasumber, yaitu Bapak Haji Ahmad Nur Hadi selaku pelaku bisnis dari travel umroh dan haji. Dan insya Allah beliau akan memberikan detail-detail yang sangat menarik terkait dengan pelaksanaan haji di Indonesia. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Alhamdulillah. Baik, untuk masalah haji di Indonesia ini memang sangat pelik ya Pak ya. Pembahasannya ini sering sekali kita dengar di masyarakat, animo masyarakat yang besar itu sering sekali disambut dengan niatan-niatan atau yang sering kita temukan adalah kasus-kasus yang menjadi ketakutan bagi para jamaah untuk calon jamaah untuk mendaftar haji. Jadi mereka takut tertipu ataupun mereka takut mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan dijanjikan. Sebenarnya sendiri dalam pelaksanaan haji di Indonesia itu dibagi dari berapa kategori Pak Ahmad? Sebenarnya terima kasih Mas Hikmat. Sebenarnya kalau ngomong haji itu sebenarnya ada dua sebenarnya. Haji kuota dan non kuota kan gitu ya. Oh iya. Haji kuota sendiri dibagi menjadi dua. Haji kuota yang reguler dan haji khusus. Haji kuota yang reguler itu yang dilaksanakan oleh Kemenak. Oleh Kemenak ya. Terus haji khusus itu dilaksanakan oleh travel. Jadi penyelenggaranya adalah travel. Kalau haji yang reguler itu semuanya penyelenggaranya adalah Kementerian Agama. Okay. Sedangkan non kuota itu ada non kuota itu ada bermacam-macam. Jadi yang artinya yang tidak ada kuota, yang nggak masuk kuota dalam negeri. Jadi rumusnya kuota itu kan 1/1000 penduduk muslim satu negara, itu rumusnya kuota kan begitu. Jadi berapa penduduk muslim Indonesia 1/1000-nya itu akan menjadi kuota Indonesia. Nggak salah kuota Indonesia itu 200.000 sekian lah itu tahun kemarin, tahun ini. Per tahun itu Pak ya? Tahun. Jadi haji. Nah, jadi yang non kuota itu ada macam-macam juga. Ada yang non kuota itu ada yang pakai visa ziarah, ada yang pakai visa amal atau visa bekerja, ada yang pakai visa kuota dalam negeri, ada yang pakai visa haji itu sendiri yang disebut haji furoda, haji perorangan yang tidak melalui kuota gitu. Baik. Untuk yang kuota sendiri berarti memang itu berkaitan langsung juga dengan pemerintah dan travel Pak ya? Iya, yang reguler itu murni adalah dikelola oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Jadi oleh Kementerian Agama di sini untuk yang kuota, dan untuk non kuota itu dikelola oleh travel haji khusus ya, travel yang sudah punya izin haji khusus di bawah pengawasan, tentunya tetap di bawah pengawasan Kementerian Agama. Oh gitu ya. Yang kuota. Berarti juga nanti yang non kuota itu tadi kan disebutkan tadi ada yang ziarah, amal, atau kuota dalam negeri ataupun furodah tadi Pak ya. Itu pun juga dilaksanakan oleh pihak travel juga ya? Tidak mesti. Jadi terkadang itu bisa travel, bisa perorangan. Artinya bisa perorangan ya? Bisa. Artinya kan kalau ziarah itu kan sifatnya dia hanya berkunjung kan di sana.
berkunjung di sana itu memang secara kuota, secara apa yang disebut tasreh itu mereka nggak dapat. Tasreh Tapi itu apa Pak? ya surat izin untuk melaksanakan ibadah haji kan. Oh iya. Sekarang ibaratnya kalau mau haji itu harus sekarang ada surat izinnya kan begitu kan. Jadi memang untuk bisa ziarah sama amil musim itu kita tidak akan bisa mendapatkan tasreh. Jadi kalau mau haji ya pinter-pinternya aja sama yang bertanggung jawab di Mekahnya, di Madinahnya. Jadi kalau memang pinter ya dan memang sudah panggilan ya insya Allah bisa. Tapi memang belum panggilan ya memang di sana memang penanggung jawabnya di sana nggak ya susah karena nggak ada tasrehnya kan gitu. Sedangkan kalau pakai kuota dalam negeri itu sistematisnya kalau nggak salah adalah kita menjadi punya permit residen di sana atau disebut iqomah kan gitu. Untuk yang kuota itu tadi dalam negeri. Jadi dari permit residen itulah kita bisa mengajukan untuk tasreh haji, surat izin haji dari Kementerian Haji setempat, Kementerian Haji Arab Saudi. Nah, kalau keluar berarti dia sudah diperbolehkan, dia punya izin untuk haji. Itu resmi juga. Nah, yang terakhir yang memang bisa yang disebut visa furoda. Visa furoda itu ada juga dua yang memang dia jatah dari pemerintah institusi. Dari institusi itu misalnya adalah institusi pertahanan. Itu kan kita ada jatah kan dari sana kan gitu ya. Oh iya. Jadi seperti kayak kuota itu dari divisi pemerintah tersebut gitu ya. Ada institusi yang disebut itu bisa diafah atau bisa yang memang tamu kan gitu antar institusi. Yang kedua memang bisa haji yang dikeluarkan oleh para amir kan gitu. Masing-masing amir itu punya jatah nggak sama, tinggal levelnya amir kan gitu. Bisa jatah satu kuota 2, 3, 4, 5 sampai 10 kan gitu. Dan itu pakai visa haji dan itu resmi. Dan ini pilihannya ada di jamaah. Kalau memang pengen resmi, visanya haji ada dua itu tadi, pakai kuota dalam negeri atau pakai haji furoda. Itu pasti dapat tasrehnya. Terus untuk makanya di sini memang ada perbedaan harga juga nantinya itu antara haji reguler, haji kuota sama non kuota itu pasti beda harganya pasti. Oke. Berarti dari tadi yang Bapak jelaskan memang masing-masing sendiri memang punya kelebihan dan kekurangan ya. Oh iya. Jadi misalkan kayak kalau untuk yang sudah pasti dan jelas itu memang untuk haji reguler dan haji khusus yang pemerintah itu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga travel yang diawasi oleh pemerintah ya. Kemudian kalau untuk yang non kuota tadi ini memang ada juga keunggulannya dan juga ada harus ada kehati-hatiannya seperti yang tadi ada visa ziarah sama amil musim itu yang untuk pekerja ya Pak ya. Itu memang mereka belum punya yang tadi disebutkan tasreh ya, tasreh atau izin untuk berhajinya ya belum ada. Nah kalau misalkan yang non kuota sendiri apakah itu juga peraturannya sama? Kalau kita maksudkan adalah kalau di haji reguler dan haji khusus itu di Indonesia kan sudah ada daftar tunggunya Pak ya. Kalau misalkan yang non kuota itu apakah juga ada daftar tunggu atau bagaimana? Kalau non kuota itu kan sebenarnya nggak ada daftar tunggunya. Itulah yang membuat haji furoda itu mahal, itu adalah menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Mahalnya kan di situ kan ya. Jadi artinya ada keunggulan di situ ya. Ya, artinya makanya menjadikan sesuatu yang dari tidak bisa menjadi bisa itu akan ada cost-nya. Nilai kan, lebihnya ya. Cost-nya sebenarnya kan sama sih. Pelaksanaan haji, terutama kalau haji furoda ya, kita abaikan begini. Sebenarnya saya kembali ke belakang sedikit tadi bahwa kalau ziarah itu sebenarnya legal secara keimigrasian tidak ada masalah di sananya.
Cuma yang punya nggak punya tasrihnya haji aja kan gitu. Nah, sedangkan kalau haji furoda itu persis kalau misalnya haji perlakuannya sama kayak haji khusus itu sama. Jadi sama seperti yang reguler sama yang haji khusus. Sama. Dia nanti harus turun di terminal haji, masuk maktab dan lain-lain, semuanya terschedule seperti haji khusus pada umumnya. Nah, perbedaannya ada di harga. Kalau kuota itu karena sudah kuota nggak perlu bayar, ya kan? Visanya itu sudah majanan, nah kan gitu. Sedangkan kalau yang haji furoda itu kan menjadikan bisa nggak bisa itu ada ibaratnya ada nilainya lebihnya gitu. Jadi memang dari segi yang dilaksanakan sendiri visanya memang punya harga sendiri. Kalau misalkan untuk yang kuota itu reguler dan haji khusus itu memang government to government berarti Pak. Oleh karena itu makanya menjadi gratis tadi majalah gitu ya. Sebenarnya visa haji semuanya gratis. Menjadikan bisa yang tidak bisa menjadi visa itu nilai itu aja sebenarnya. Karena tidak dikelola oleh pemerintah dan juga perorangan itu ya. Dan itu makanya sekarang itu melihat animo masyarakat haji, kita lihat daftar tunggunya aja sudah 40 tahun yang di bagian daerah Sulawesi itu. Sulawesi sampai 40 tahun lebih itu. Artinya sekarang haji furoda itu akan menjadi sebuah opsi, sebuah alternatif kan. Mereka berpikir apakah nanti umur saya bisa mencapai 40 tahun lagi kan gitu ya. Betul. Makanya mereka sudah bukan nilai harga lagi yang mereka nilai bisa nggak berangkat tahun ini kan gitu. Betul, bagi mereka berduit maka mereka akan berupaya bagaimana saya bisa berangkat sampai apapun mereka lakukan. Jadi ya dari sinilah akhirnya ada sekelompok teman-teman yang memanfaatkan animo masyarakat keinginan tinggi itu sehingga ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang nggak terpuji kan gitu terhadap masyarakat Indonesia ini sehingga banyak yang nggak jadi berangkat, banyak yang ini kasus ini itu karena memang animo masyarakat yang tinggi. Jadi yang mungkin perlu hati-hati jamaah yang harus diwaspadai itu. Baik, berarti memang dengan animo yang besar itu memang kita juga harus berhati-hati dalam memilih ya untuk paket-paketnya. Karena kan memang kita tahu sendiri yang tadi kita sebutkan bahwa kalau tidak salah itu di daerah Sulawesi sudah hampir 40 ke atas 40 tahun ke atas daftar tunggunya untuk yang reguler ya. Untuk yang haji kuota khusus sendiri itu saya dengar ini udah di 8 tahun atau hampir 9 tahun mungkin ya. Enggak masih 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya Pak ya. 7 sampai 8 tahun. Oleh karena itu memang yang non kuota ini menjadi sebuah opsi yang menarik gitu ya. Hanya saja para calon jamaah haji juga harus berhati-hati dalam memilah travel yang kita bisa bilang harus bonafit lah istilahnya gitu ya. Bisa menunjukkan track recordnya gitu kan. Dan ini untuk haji furoda sendiri ini yang memang sering sekali muncul di di perbincangan, terutama sudah mendekati musim haji ini, mulai Ramadan ini udah mulai banyak iklannya kita lihat penawaran haji furoda gitu kan ya. Dan seperti yang Bapak bilang tadi tidak ada perbedaan atau mungkin ada perbedaan sedikit ya dengan haji kuota itu. Hanya saja memang yang signifikan adalah memang harganya ya. Karena tadi semuanya itu yang tidak bisa menjadi bisa gitu kan tanpa antrian. Terutama itu kan memang jadi sebuah slogannya yang memang sangat menarik oleh jamaah. Lalu dalam penyelenggaraannya sendiri semua tetap sama Pak ya? Semua tetap sama dalam artian fasilitasnya mungkin itu apakah atau mungkin kemudahannya itu yang didapatkan, apakah ada perbedaan antara furoda dan khusus itu? Kita bahas yang haji furoda aja yang untuk ziarah sama ambil musim kita abaikan aja dulu ya. Karena memang tadi kan ada kita kekurangannya ya.
Kalau ngomong furoda sama haji khusus itu sebenarnya kalau furoda itu tinggal akadnya sih sama travel kan gitu. Akadnya sama travel. Kalau akadnya bintang 5 ya sama. Kalau haji khusus sendiri kan memang harus wajib bintang 5 kalau saya nggak salah kan. Betul. Gitu. Iya. Jadi itu akan menjadi pembeda antara haji reguler sama khusus kan gitu. Maka saran saya terhadap pelaku travel haji dan umroh, haji furoda setidaknya ya disamakan dengan haji khusus kan gitu. Dan nanti makanya itu nanti di akadnya sama travel bagaimana. Kalau akadnya bintang 5 berarti sama perlakuannya sama travel. Jadi kita nanti datang ke terminal haji, dijemput ke maktab dulu, terus nanti juga ke wukuf juga di tenda, pakai mobil, pakai bisnya maktab, dan semuanya sama, hampir sama semuanya. Cuman bedanya ya itu aja, percepatan aja kan. Percepatan dari pemberangkatan itu tadi ya. Iya. Baik, untuk memang semuanya berarti hampir sama, hanya saja furoda memiliki kelebihan adalah tanpa antrian berarti. Ya, gitu, benar-benar. Dan semua pelayanannya sama, dan insya Allah ini juga menjadi warning juga mungkin ya bagi para calon juga jamaah yang untuk bisa memilih travel dengan track record yang baik tentunya untuk bisa memberangkatkan atau mewujudkan ya keinginan atau cita-cita kita dalam melaksanakan ibadah haji gitu ya. Tambahan sedikit, jadi yang perlu hati-hati, jadi sebenarnya terkait dengan pembayaran itu nggak perlu dibayarin lunas di awal untuk haji furoda ya ke depannya bagi para jamaah. Jadi sebagian aja bayarin terhadap sepakatan sama travel ya, karena memang haji furoda itu visanya itu keluarnya itu di akhir-akhir di Dzulqa'dah palingnya keluarnya di 20 Dzulqa'dah. Jadi kalau haji furoda itu biasanya ya memang kata teman-teman itu harus harus spot jantung, harus kapan nunggu. Itu memang prosesnya itu Pak ya. Karena memang furoda itu biasanya keluarnya di hari-hari terakhir. Paling itu keluarnya itu paling biasanya itu adalah di kisaran 20 Dzulqa'dah sampai tanggal 3 Dzulhijjah itu. Sudah masuk itu ya, sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Itu masih bisa keluar itu. Jadi di awal-awalnya paling itu keluarnya itu 15 itu kayaknya belum, ya walau kalau nanti ada percepatan, tapi biasanya yang sering terjadi itu paling di kisaran di 20 Dzulqa'dah sampai awal Dzulhijjah. Jadi mepet. Jadi dan untuk penyelenggara travel bagusnya kalau ambil furoda itu lebih baik ambil program akhir aja kan gitu. Karena kita prihatin beberapa travel kemarin tiketnya hangus dan sebagainya. Karena tiketnya sudah dibeli, biasanya belum keluar. Kalau saran saya bagi para penyelenggara travel lebih baik kita ambil program akhir aja biar aman gitu. Jadi jangan sampai tiketnya hangus, kasihan itu kan gitu. Karena visanya memang keluarnya agak belakang-belakang gitu. Baik, alhamdulillah banyak sekali tadi poin-poin yang menarik. Kita bisa simpulkan bahwa memang di Indonesia sendiri ada dua penyelenggaraan, yaitu kuota dan non kuota untuk hajinya. Jadi haji yang kuota itu reguler dari pemerintah, kemudian ada haji khusus yang juga dilaksanakan oleh travel dan diawasi oleh pemerintah, kemudian juga haji furoda yang non kuota. Dan ini memang menjadikan pilihan bagi calon jamaah dan juga sebuah variasi dari travel penyelenggara haji dan umroh dalam memperkaya khasanah umroh dan haji di Indonesia. Dan juga tadi disebutkan ada saran sedikit yang untuk beberapa program yang harus dipilih oleh penyelenggara haji, yaitu adalah program akhir. Nanti itu insya Allah kita akan bisa kupas di sesi berikutnya insya Allah Pak. Insya Allah, ya? Insya Allah. Jadi untuk itu kita bisa cukupkan di sini dulu untuk part ini, dan insya Allah sampai ketemu di program Infofadar selanjutnya, dan harap untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube Fadar Tour and Travel. Dan insya Allah kita akan bertemu di sesi berikutnya di Infofadar Umroh dan Haji.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.